Kalau misalnya bahasannya seperti itu, kata Syekh Utsaimin, maka kita perlihatkan amal kita. Di antara memperlihatkan amal kita, kita menceritakannya. Tapi ini resikonya tinggi. Ya. Dipuji itu nikmat luar biasa, jemaah. Pujian orang itu nikmat luar biasa. Antum tahu Islamic Center yang ada di situ? Wow, itu kalau bukan anak pertama kali yang dukung dengan dana sekian, nggak kebangun itu. Walaupun niatnya ingin kemudian memotivasi temannya, kamu bangun Islamic Center di lain. Karena begitu nanti muncul pujian, itu nikmat. Kata Ustaz Firanda itu istilahnya, betul-betul ada kelezatan. Cuman kita tapi yang merasa ketika dipuji. Oh pian sekalinya aja dia. Tidak perlu. Kalau misalnya kita tahu bahwasanya hati ini sangat lemah, motivasi dia dengan sabda Nabi Muhammad kurang apa? Nggak usah kemudian dengan amal Anda. Motivasi dia dengan firman Allah, dengan sabda Nabi Muhammad untuk kemudian juga ini berderma. Berikan dia janji-janji firman Allah, sabda Nabi Muhammad agar dia berderma. Karena hati ini lemah dan pujian itu lezat. Jangan sampai amal yang selama ini sebenarnya nggak ada yang tahu tuh. Kecuali mungkin panitia Islamic Centernya. Nggak ada yang tahu. Tapi Anda membongkarnya sendiri. Waduh, ini beresiko tinggi. Ada di ayat 264. Kapan-kapan insya Allah. Kita fokus di 262 dulu. Jamaah. Wala adzan biqaulin aw fi'lin. Dan mereka tidak membarengi harta yang mereka keluarkan dan mereka berikan di pintu-pintu kebaikan itu dengan yakni menyakiti hati orang yang dia beri. Entah dengan perkataan, entah dengan perbuatan. Di antara praktek perbuatan itu bisa jadi kita memperlihatkan atau mempertontonkan pemberian atau beban kita di hadapan khalayak. Padahal laki-laki ini, orang ini bahkan mungkin, ya ini bukan mungkin, dia punya izzah. Laki-laki itu pasti punya izzah, kehormatan diri. Dia terkadang sangat butuh, tapi kalau dikasihnya di hadapan orang banyak, malu juga dia. Itu terkadang kita lupa. Makanya harus serahasia mungkin. Apalagi kemudian dengan perkataan. Dulu ya, pernah ya. Di masjid kita ya, saya mau sebut masjid Imam Syafi'i kan gak enak ya. Di masjid kita ya, ketika ada pembagian zakat harta, dimasukkan nama seseorang padahal dia merasa dia mampu. Cuma namanya disebut, dipanggil, malu dia luar biasa. Inilah pentingnya koordinasi. Oh, dari kejadian itu, dan tentunya panitia pastinya minta maaf, dari kejadian itu, orang ketika misalnya titip ke ulunnya, untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan, itu saya tanya dulu. Kayak kasus COVID kemarin gitu ya, kan ada sebagian jamaah kemudian menitipkan, tolong bagikan kepada sebagian ikhwah yang kena COVID. Siap. Ini ulun praktekkan nih. Afan antum ana dengar kena COVID ya? Iya. Ini ada bantuan nih buat beli obat, antum mau nerima enggak? Nah itu. Rahasia aja, kan bisa chatting. Ada yang alhamdulillah, terima kasih Ustaz, ana menerimanya. Ada yang alhamdulillah tapi enggak perlu Ustaz, mungkin yang lain saja. Ada yang jawabannya, ulun teteh lawan bini berdua kena. Wah berarti ini banyak ya. Ini ada bantuan, antum mau nerima enggak? Ada bantuan ya. Kalau bisa ana ikut, rekening antum berapa? Dia pengen ikutan malahan. Saya nggak pernah tahu kondisi orang kan, saya nggak tahu. Bahwasanya dia berada, bahkan mungkin dia berlebih. Dia malah ikutan, tapi semuanya akhirnya terjaga kerahasiaan. Mulia mereka tetap di mata orang, bahkan mungkin di mata istrinya. Ya subhanallah. Inilah pentingnya, ini kita belajar ya. Kalau ulun pastinya belajar dari pengalaman. Makanya betul-betul harus data. Ulun tuh kadang-kadang kalau Ramadan koordinasi data sama Pak Saipul, sama Abu Nata. Jangan sampai kita salah orang. Kita hanya melihat zahirnya, beliau hanya tampil sederhana. Padahal beliau cukup kehidupannya. Cuma dimasukin, kayaknya beliau susah.
Oh, masukin. Habis itu bisa jadi waktu itu diumumin, wah dia akan tersinggung. Jangan sampai ya. Walaupun tentunya ini tidak murni kesalahan ya, karena terkadang kita nggak tahu. Kadang-kadang kita tahu, tapi kita mempermalukannya dengan perkataan contoh di awal tadi. Kasih aja atau tidak sama sekali. Jangan kemudian amal soleh Anda kotori dengan perbuatan yang buruk.